Ini di roll kan? Udah. Ini Pov Jov yang paling Pov Jov. Topik ini tuh salah satu topik yang lumayan dekat ke hati gua. Karena sebagian dari hidup gua akhir-akhir ini itu gua pakai untuk buat sebuah pertunjukan teater musikal. Dan gue juga sempat kuliah teater. Ada interview yang sempat viral. Interview orang Indonesia yang terkenal dengan pemain film musikal terkenal di luar negeri. Dan dalam interview itu keluar statement bahwa ini kutipannya mungkin gak akurat ya. Omongannya adalah tidak ada teater musikal di Indonesia. Orang yang nyebut statement ini itu dihujat sama semua orang pelaku yang ada di Indonesia. Dari musikal, dari teater, semuanya marah gitu kan. Menurut gue gini, statement dia tuh salah, tapi bisa dimaklumi. Teater musikal tuh gak terkenal guys, di Indonesia. Teater musikal ya, kalau film musikal, baik yang nonton. Gue bukan bermaksud ngomong ini untuk orang nonton lagi video interview itu dan ngehujat lagi, no. Yang berlalu sudahlah berlalu gitu. Gue tuh ketampar sama omongan itu. Gimana cara kita bikin teater musikal terkenal? Pernah gak sih kalian denger temen deket kalian gitu, di weekend ngajak kalian, yuk nonton teater musikal yuk gitu. Tapi kalau yuk nonton konser yuk nonton bioskop yuk datang ke festival yuk, banyak. Tapi pernah gak kalian denger teman kalian, yuk ke teater musikal yuk? Jarang. Jadi emang ini bukan sebuah aktivitas yang top of mind di Indonesia. Kita kalau mengacu kepada negara-negara lain yang memiliki banyak cerita atau bahkan budayanya nggak sekuat kita, mereka tuh teaternya hidup. London dengan West End, New York dengan Broadway, budaya musikalnya itu sangat terasa. Ada satu jalanan gitu yang kalau kalian datang ke New York, itu poster kiri kanan tuh cuma musikal A, musikal B, musikal C, musikal D, musikal E, musikal F. Terlalu banyak opsi. Nah, masalah di mana sih? Emang kita nggak ada cukup cerita dari Indonesia? Nggak juga gitu. Cerita kita banyak, cerita rakyat kita banyak, cerita original kita banyak. Jadi gini, ceritanya udah banyak, pengarang cerita juga banyak. Kenapa ini nggak hidup? Sebenarnya jawabannya tuh mudah sih, karena semantep-mantepnya sebuah pertunjukan, emang ini juga sebuah bisnis. Nggak ada yang mau ngeluarin uang banyak, ujung-ujungnya nggak ada yang nonton. Sedangkan di luar negeri, bisnisnya tuh di jalan. Udah ada matematikanya. Show ini bertahan beberapa puluh hari sampai 3 atau 6 bulan, itu uangnya udah pasti balik. Dan show-show di Broadway itu bertahan tahunan loh. Bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Dan itu nama-nama yang kalian tahu semua. Sedangkan semua musikal di Indonesia itu bertahan 3 hari. Polarisasi, cuma 1 minggu. Kemarin ada musikal namanya Interaksi, sempat 2 minggu. Keluarga Cemara sempat sebulan. Itu kita berterima kasih banget bahwa udah ada yang berani untuk bikin sebulan. Tapi nggak ada yang bisa bertahan bertahun-tahun. Jadi mari kita bedah kenapa teater itu nggak sebesar itu di Indonesia. Apakah orang tertarik sama teater? Kalian kalau ke setiap SMP, SMA, SD ada pementasan. Pementasan teater. Mungkin kalau mereka jago nyanyi jadi pementasan teater musikal. Jadi sebenarnya dari kita kecil ini udah ada kok gitu. Mungkin orang tuh nggak tertarik untuk masuk dunia ini karena belum ada role modelnya. Banyak anak mau mulai main bola karena Ronaldo, karena Messi gitu. Banyak orang mau jadi idol K-pop karena BTS, Blackpink. Ada juga orang Indonesia yang idol K-pop. Ada Dita Karang, ada Zayan, ada Carmen. Jadi anak-anak kecil tuh ngeliat mereka, terus mereka terinspirasi untuk jadi mereka. Nah, Indonesia juga punya pemain teater yang udah go internasional. Ada Desmonda dan Elhak Latif. Mereka tuh memulai karirnya di Indonesia, lalu mereka sukses di luar negeri. Mereka berdua tuh di West End, London. West End tuh sebuah area di mana banyak musikal dan teater tuh dimainkan di situ. Sulit untuk masuk sana, dan mereka tuh berhasil. Nah, untuk video ini kemarin gue nginterview Desmonda. Let's get to know her. Hai Desmonda. Oh my god, this is actually very cool. Apa kabar? Mau di interview. No, thank you. No, thank you for having me. No, cause I always believe like we need
Indonesian people always need great examples, and to be honest, Oh, you are one of them. You are one of them. It's pretty cool. didn't do Okay, anything, okay, but I'm gonna take it back. Let's take it way back. Yeah, I wanna know how okay. Desmonda got here. I wanna know how you became Eurydice ya. Eurydice. I started way before, dari kecil udah nyanyi di gereja, tapi bukan kayak on stage itu loh, like nyanyi aja gitu bareng-bareng sama semua orang. Terus pas lagi zaman-zaman SMA mulai interested in musical theater just through the internet, literally karena nonton internet. Waktu itu ada filmnya Les Miserables. So Mhm. Les Mis was like the first movie where I'm kind of like researching what is the original Les Mis musical, what does it look like, and then that's how I found out, oh like, oh this is the whole world of musical theater. Terus lulus SMA masih kayak dari masa-masa pengen nyari nih musical theater adanya di mana gitu. Kita nyari kayak di mana ya bisa join komunitas musical theater. And this is back in 2013. Terus ketemu beberapa komunitas musical theater, komunitas expat, literally like really small communities. And we just go for auditions, like buat join aja gitu. And then we ended up doing this really small musical, not even a performance, it's kind of like a review, kayak collection of songs together. Dan itu juga kita tampilnya di kayak apa sih, panggung resital sekolah musik gitu loh, like it's not even like an actual musical stage. And that was, I remember that was the first time I'm like, okay, I'm doing musical theater. And it was an expat community as well. It wasn't like an actual, it wasn't founded by Indonesian people. It's like full of expat. Karena musical theater 2013 masih kayak not a lot of people are doing it, or like there has been people who has done it before, but they pas 2013 itu for some reason they're not doing it, like nggak ada kayak project-project yang bermunculan lah gitu. So it was really scarce. Terus kita ketemu orang-orang itu, terus jadi malah kita bikin komunitas baru dari pertemuan itulah. Jadi kita bikinlah Jakarta Performing Arts Community. So you did a lot of community stuff di Indonesia. Hmm. Jujur, ada bayaran nggak? Gue yeah. mau tahu. What about the payment when you were playing in these community acts performances? Bayaran. I consider the actual experience, the actual community, and the actual exercise of doing it as free training. So I applied to 3 schools. Pertama, itu semuanya di UK, karena di US dia nggak ada program yang setahun doang gitu. And I'm only looking for a 1-year program because I'm old. Like I don't have time to do another 3-year program. Jadi gue nyari yang program setahun musical theater. So I applied for Royal Welsh Conservatoire. Terus apply di Royal Conservatoire of Scotland. Oh, RCS. Terus apply lah juga di Royal Academy of Music, which is the London. Terus gue dapat sebenarnya RCS yang Scotland sama Royal Academy of Music. Tapi Royal Academy of Music offered me scholarship, so that's how I went for them. okay. So you went to the Royal Academy of Music for a 1-year course. Masters in musical theater. Masters in musical theater. How hard was that? You know what? It was hard. It was really busy karena course-nya cuma setahun, not even like kayaknya in total kita tuh belajarnya cuma 10 bulan ya kayaknya. And then the rest is like the shows and all that. It was hard, but also like I don't feel like gue nggak ngerasa kalau gue tuh lacking in skills. And the reason why is because I have been doing a lot of musical theater in Indonesia, walaupun bukan levelnya Broadway, bukan level London gitu. Guys, kalian denger kan? Pengalaman teater di Indonesia itu bisa menjadi bekal yang baik untuk acting di luar negeri. Jadi nggak percuma loh kalian ikut komunitas di sini, kalian coba ikut seni peran di teater mana di sini. Ternyata itu bisa menjadi bekal untuk masa depan kita. Fakta tentang Desmonda dan Elhat ini emang menurut gue terus lebih masif sih. Kayak banyak media yang udah ngangkat, cuma emang belum menjadi pengetahuan umum.
belum menjadi hal yang viral gitu. Ketika hal ini bisa menjadi viral, siapa tahu kita bisa menginspirasi anak-anak yang punya bakat nih untuk pede berada di jalur ini. Karena semua orang yang mau pede di sebuah jalur lebih mudah kalau udah ada contohnya. Nah, mereka lah contoh-contoh yang sangat baik untuk karir di bidang ini gitu. Menurut gue ya, the next step yang bisa mungkin membuat orang lebih melek sama aktor-aktor teater Indonesia kalau mereka udah berhasil crossing ke film. Karena gini, banyak banget aktor Hollywood yang kalian lihat itu sebenarnya mulai karir di teater. Salah satu aktor favorit gue of all time, Christoph Waltz, itu mulai di teater Austria, baru dia bisa main di Hollywood. Hugh Jackman, Wolverine, itu mulai di teater di Australia, baru dia ke Hollywood. Dan bro gue main basket. Bro basket gue ya, Andrew Garfield. Kapan kita main lagi bro? Andrew Garfield itu juga mulai dari teater. Jadi emang kalau lu udah berhasil crossing dari teater ke film, mungkin jadi lebih legit gitu. Nah di Indonesia tuh denger-dengar ada beberapa nama, coba kalian tulis di komen ya. Yang juga karirnya diawali oleh teater, ujung-ujungnya mungkin ke sinetron atau film. Tapi itu mungkin di era yang agak lampau. Kalau yang era modern ini 2020-2025 ya, apakah ada? Kalau ada, please tulis di komen supaya kita juga bisa berikan apresiasi ke mereka. Karena kalau lu mulai dari seni peran teater, berarti emang lu sangat fokus di acting. Karena teater tuh bener-bener melatih semua loh, olah vokal, olah tubuh, cara acting, sejarah acting. Lu emang mendalami bagaimana cara berperan. Jadi orang udah tertarik dari kecil, udah ada role model ya yang perlu kita masifkan lagi. Sekarang bagaimana dengan fasilitas? Karena gini, jangan ketuker antara sebuah panggung biasa dan sebuah panggung teater. Dan panggung teater itu juga ada level-levelnya guys. Nah sekarang gue mau nunjukin kalian sebuah level teater yang sangat mumpuni di Indonesia yang ada di Jakarta. Geraha Bakti Budaya. Ini dia. Ini gede banget. Panjang lah. Emang sangat enak untuk berperan di sini gitu. Jadi kalau kalian berperan di teater, itu kan banyak set yang ditunjukkan ke orang kan. Nah, kenapa dibutuhkan panggung yang besar? Karena set itu biasanya diparkir gitu. Diparkir di sebelah sana, atau nggak parkir di sebelah sana, atau nggak diparkir di belakang sana. Kompleks, teknis pembangunan set lain, tapi itu yang membuat visualnya menarik. Nah sekarang kalau putar bentar, ini nih penonton. Wow, banyak banget. Ada 2 level. Total tuh kalau nggak salah 900-an. Jujur ini salah satu teater yang didesain dengan sangat baik menurut gue ya. Karena view penonton dari tiap bangku itu jelas. Nih, ini penonton, ini sudut pandang penonton. Cakep kan? Nah, ya pastilah karena ini kan bangku-bangku yang prima ya, jadi yang terbaik. Nih kita udah di row R nomor 1 paling ujung ya, R1. Dapat jelas. Kalau kita mau musik kita tuh lebih dalam tanda kutip mahal gitu. Lebih experience-nya tuh lebih pol gitu kan. Kalian bisa naruh band atau orkestra di sini dan ini bisa turun ke bawah. Jadi ini udah bagian paling bawah ya, orkestra pitnya, dan ya ini biasanya bandnya di sini, band sama orkestra di sini. Jadi kalau bangun teater guys, kalau bisa kayak ginian. Sekarang datang ke kehidupan backstage. Tadi gue bilang ada orkestra kan yang turun. Nah, mereka tuh ada ruangan tunggu. Mereka ada ruangan tunggu. Dan kita kan kalau show tuh bisa seharian ya. Jadi kita bisa seharian. Jadi dibutuh ruang tunggu yang nyaman ya. Kalau kayak 200 orang ditaruh di satu tempat, jujur kurang kondusif gitu, berisik apa. Kalau ini tuh bisa lebih specialized. Banyak ruangan-ruangan seperti ini
taruh orkestra di sini, taruh pemeran utama di sini, taruh pemeran-pemeran PPU, pemeran pembantu utama di sini gitu. Ada toilet. Nah itu banyak banget nih. Ada toilet shower banyak loh. Kesana masih banyak ruang tunggu. Cuma kita sekarang ke bawah stage. Ini the magical part. Kalau kalian tahu kan, yang banyak orang suka muncul dari bawah panggung ke atas panggung itu. Yang ada orang tiba-tiba nongol dari bawah panggung itu ke atas. Nah ini, sebelum pentas, wah, gua mau pemanasan dulu, cuma nggak mau kelihatan orang. Ada studio untuk warm up, gitu kan. Ini tuh dressing room tapi yang single ya. Jadi ya bisa 2 orang, 3 orang bisa juga muat di sini. Ini biasanya pemeran-pemeran utama ditaruh di sini nih. Yang kedua, nah ini ruangan gua nih sama pentas 2 kali, ini ruangan gua. Ada ruang manajemen yang lebih manajemen lah, lebih meeting dan lain-lain. Nah di sini nih. Quad dressing room. Quad tuh berarti 4 ya. Lihat nih, ada 4. Tuh agak 4. Selain toilet-toilet di setiap ruangan, ada toilet umum juga. Quad dressing room ada 3 tadi ya. 1, ini ada yang kedua, ada yang ketiga. Sama aja. Nah, sekarang gimana kalau ada 20 orang mau nunggu bareng gitu, ensemble apa? Ada group dressing room. Nih. Berapa nih? Tuh, wah, 4, 6. 6 lagi, 12, 7, 19. Sebenarnya bisa 20 sih di sini. Biasanya kita taruh 20 orang di sini. Dan mereka juga, kalau ada 20 orang, masa toiletnya cuma 1, gitu kan. Memanusiakan manusia. Ada keduanya. Jadi ada 2 nih. Ada lagi bro. Ada banyak pocket aja nih, orang bisa duduk, nongkrong, nunggu, asik. Itu yang gue lupa tadi bahas, sound, lihat speaker. Kan pementasan tuh audio visual ya, panggung profesional, soundnya itu juga profesional. Kan kebanyakan mungkin cuma fokus, aduh ada speaker kiri, speaker kanan ke penonton. Ini tuh kalian lihat sampai ujung-ujung lah tuh. Dan bahkan untuk orang di lantai 2. Tapi speaker utamanya emang ini. Dan kayak gini-gini tuh juga nggak asal gitu, karena gini. Jadi FOI ini kebagi, kalau di GBB kebagi 3. Nah yang pertama nih biasanya bisa untuk lighting, bisa untuk kalau kalian pasang-pasang aset-aset LED di panggung, bisa untuk ngecek visualnya gimana. Dan lihat nih sudut pandang FOI-nya, lihat deh. Nah inilah soundnya. Oh ada Midas Heritage D. Ada berapa channel ini? 96? 96 secara ini, cuman secara di konsol di 148. 148 tuh guys. Jadi emang butuh konsol, butuh pengaturan audio yang bisa banyak banget channelnya. Nah itulah perbedaan lagi, sekali lagi gue akan mengulang-ulang ini terus. Perbedaan antara panggung dan panggung teater profesional. Nah selain GBB, itu juga ada Ciputra Artpreneur, ada G Expo Theater, ada teater besar, ada Gedung Kesenian Jakarta, ada Salihara. Cukup untuk mementaskan sesuatu pada level-levelnya. Nah tapi sekarang pertanyaannya adalah, lu udah ada ceritanya udah banyak, minat ada, role model ada, semua resepnya udah jadi nih. Nah it's the number 1 question in this country. Bisnisnya ada nggak? Nah, untuk suatu hal yang bisnisnya sulit, udah pasti jarang orang mau masuk ke sana. Lebih cuan jadi TikToker, lebih cuan jadi selebgram, lebih cuan jadi YouTuber, lebih cuan jadi pemain FTV, pemain sinetron.
lebih cuan jadi pemain film, gitu kan. Jadi emang masuk akal kenapa lebih banyak orang nggak ke dunia teater musikal. Karena dia tuh high effort, tapi risky income. Untuk bikin show yang bagus, itu tuh cost-nya tinggi banget. Kalian pernah nggak coba sewa LED gitu untuk pementasan? Kalian pernah nggak coba sewa sound yang mahal, sewa lampu, kostum designer, art director, makeup artist? Belum kalau show kalian 40 orang terus dibayar. Mereka pas latihan juga makan kan. Sebutnya latihan 10 kali. Sekali makan per orang 20.000. Tadi berapa? 30 orang, 40 orang. Sebutnya 30 orang. 600.000 sekali latihan untuk makan doang. Kali 10, 6 juta. Itu cuma untuk latihan. Gitu kan. Belum nanti makan pas dia show. Karena barrier bisnis ini, teater tuh jadi terbengkalai guys. Disayangkan loh. Tempat ini tuh bisa bikin pementasan Broadway. Tapi karena gak ada yang berani masuk bisnis ini, ujung-ujungnya jadi tempat konferensi, jadi tempat pidato, acara korporat. Itu mah di tempat dengan panggung yang gak usah semewah itu aja atau semaju itu, udah bisa. Ada beberapa solusi sih. Siapapun yang mau buat musikal ke depannya, itu bikin yang super bagus. Kenapa? Kalau ada orang pertama kali baru nonton musikal, tiba-tiba nonton show lo, dia trauma, kemungkinan untuk dia balik lagi nonton lagi sangat susah. Dan permasalahan di Indonesia yang banyak gue lihat adalah banyak banget orang bikin show setengah-setengah. Kayaknya dia bikin show ini karena seru aja gitu. Cerita ini gunanya apa? Kalian kalau lihat semua cerita-cerita terhebat di dunia, cerita ini tuh dari hati. Bukan cerita yang cuma dibuat untuk ngisi waktu. Kalau kalian cuma mau ngisi waktu, tolong ngisi waktu kalian dengan hal-hal lain. Ini tempat untuk orang yang benar-benar punya cerita. Tapi cerita ini harus ketemu skill. Karena kita bukan cuma ngomong kamera nih. Kita memerankan sesuatu. Jadi itu ya, bagi pembuat-pembuat teater, please yang benar-benar punya cerita, ketemu orang yang benar-benar punya skill, tampilkan sesuatu. Itu bisa bangun minat. Tapi solusi itu ya, selama apapun kita buat itu, ujung-ujungnya orang pasti bakal mentok di masalah duit. Ketika lu harus sewa sebuah gedung teater seharga mobil, menghambat kreativitas. Karena waktu lu kebagi nih sekarang. Waktu lu harus nyari duit dan bikin cerita. Pemerintah itu harus bisa mengidentifikasi orang-orang yang benar ahli dalam bidang ini dan support mereka. Harus ada suntikan modal yang masuk ke industri ini. Entah kalian subsidiin gedung teaternya atau kalian bikin penyewaan LED sound, ada pengadaan barang kalian yang sewain dengan harga yang lebih murah ke pelaku-pelaku. Harus ada karena barrier cost awal tuh terlalu tinggi untuk orang bikin sesuatu. Kalian lihat deh semua teater-teater yang ada di Jakarta. Ujung-ujungnya yang buat tuh brand. Ujungnya yang buat tuh yayasan-yayasan gitu. Jarang nih ada orang yang, gue punya bakat teater, gue mau bikin cerita nih. Jarang banget. Di Indonesia tuh sebenarnya ada grup swasta yang emang punya kepedulian terhadap teater. Cuma sampai kapan grup swasta ini doang yang memajukan teater Indonesia gitu. Ekosistem teater ini harus dibangun. Jadi please tolong ya identifikasi orang-orang yang benar-benar berbakat di dunia ini supaya ini tuh bisa maju. Nanti kalau dia udah maju, udah dia bakal hidup sendiri loh. Seharusnya ada uang dari APBN yang dipakai untuk ngedorong supaya ini bisa lebih cepat jadinya. Jadi itu sih, kalau menurut kalian ini nggak penting, ya ini nggak bakal hidup. Janji dari kita nih rakyat, kita kan selalu bikin cerita yang bagus. Tapi produk-produk bagus kita tuh butuh bantuan. Now that you have the perspective and you have the knowledge ya, apa yang harus dilakukan supaya teater kita tuh bisa lebih dewasa? I think what's important is obviously the infrastructure needs to be there. The funding needs to be there. The education needs to be there. I think it's this three. And for infrastructure, obviously it has to come from the government. Like it has to, and I talk about all of this industry stuff that's happening in the UK, but none of it would be in place if they don't have the place to do it, which is the theaters, the buildings, the rehearsal rooms, the showcase places, the small theaters, the tiny black box theaters where people do workshops, and like the rehearsal rooms. Like genuinely, if there are no infrastructure to do that, there's no way for you to actually do your craft. And how do you develop it? In the UK, there's the budget for arts is quite big.
not big enough. But it's literally, it's all for the in keeping of like the industry, the theaters, ada arts council, so you can get funding for your show that you're developing, and you can apply to that funding, the government funding. Kayak, hi, I want to make this show. Can you? And this is the budget. Can you please give me money for me to develop my project? And an arts council funded show is like they can go anywhere and everywhere. And like National Theater, for example, National Theater is a public funded theater. Jadi dia di-fund oleh taxpayers. So they do shows, it's a whole building. People go to theater. There are theater programs in regular schools that will take your school trip to a theater show. Also like a government sort of like school program, arts program kind of thing. So emerging actual live theater into schools, into a part of kids, of like your education basically. Kayak kalau misalnya kita study tour tuh dibawa ke TMII, dibawa ke I don't know Bandung or like ke Puncak. You can also take your study tours to theater shows, and usually companies will like book like, oh, this is a group booking for like the schools. Like Aladdin had so much school groups that watch us. Oke, aku punya pertanyaan. Jawabannya nggak boleh karena sama Kezia. Kenapa Kak Jo suka nonton teater di luar negeri? Tiap kali gua nonton, ada sesuatu yang bener-bener blowing my mind. Itu hal-hal yang jarang gua temui di teater di Indonesia. Wah banyak lah. Lu nonton film Wicked kan? Di Wicked kan kayak misalnya ujungnya orangnya terbang gitu. Dan itu, ya kalian kalau lihat langsung tuh, wow, it's so magical. Nah, gue mau cari lagi experience magical berikutnya. Ini Back to the Future, mobilnya terbang, mobilnya maju. Ini lu kalau lagi duduk nonton teater, tiba-tiba mobilnya di atas kalian, mobil, oke? Tiba-tiba di atas kalian ada mobil, tiba-tiba di atas mobilnya muter.